Jadi tanaman Kyuri ini kita yang pertama itu memang semai, disemai dulu di dalam tray dengan media arang sekam itu selama 4 hari. Nah langsung setelah 4 hari kita pindahkan ke dalam polybag atau media. Nah setelah itu di usia 25 hari itu timun Kyuri sudah mulai muncul bunga. Nah setelah 45 hari, nah baru kita bisa petik pertama. Seperti itu. Nah untuk produktivitasnya rata-rata per pohon ini bisa sampai 2-3 kilo. Jumlah air yang dibutuhkan bisa selain di popon, jeruk pepok yang mana rata-rata sih banyak. Halo Sobat Mutiara, perkenalkan nama saya Hoirul, lebih dikenal dengan nama Kang Tani Sayur. Usia saya 32 tahun. Saya adalah petani sayuran eksotik yang berlokasi di Desa Cimanggu, Kecamatan Ngampra, Kabupaten Bandung Barat. Saya memulai terjun ke pertanian dari mulai 2010 hingga saat ini. Pada tahun 2010, awal mulai terjun ke pertanian, saya berbudidaya buncis, kacang panjang, sawi putih, dan kol putih. Berbekal dari ilmu yang saya dapat dari turun-temurun, orang tua, kerabat terdekat, yang notabene berbudidaya seperti itu saja. Setelah itu muncul keinginan saya untuk mengembangkan diri saya untuk lebih mengenal tentang dunia pertanian. Hingga akhirnya tahun 2019 ada kesempatan seleksi magang Taiwan yang pesertanya 150 orang dari seluruh Indonesia, ada dari Jawa Barat, tentunya dari Nusa Tenggara Barat, dari Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, bahkan dari Palembang, juga Padang. Dari 150 orang peserta, alhamdulillah terseleksi 53 orang, dan salah satunya dari Bandung Barat, ada 2 orang, salah satunya adalah saya. Setelah terpilih seleksi 53 orang, saya mengikuti pelatihan 2 bulan di BPPP Lembang. Di situ saya ketemu dengan kawan-kawan petani-petani dari seluruh Indonesia. Dan itu yang menjadikan saya makin bersemangat, dan juga dorongan orang tua makin memotivasi saya untuk bisa berhasil magang di Taiwan. Perjalanan saya ke Taiwan sangat berkesan. Saya di sana belajar komoditi. Yang pertama adalah mangga selama 6 bulan. Dan yang kedua adalah bawang bombay selama 6 bulan juga. Banyak sekali ilmu yang didapat di sana. Karena secara umum, teknis budidaya di sana berbeda dengan di Indonesia tentunya. Mulai dari teknis pemupukan, pengendalian hama, pengendalian penyakit, hingga mekanisme tata cara pasca panen. Saya teringat pesan dari host farmer saya, atau induk semang saya. Ternyata beliau iri dengan sumber daya alam yang kaya di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia tanpa rekayasa teknologi pun pertanian di Indonesia harusnya lebih maju. Tapi pada kenyataannya yang saya rasakan di sana, pertanian di Taiwan lebih maju daripada di Indonesia. Dari situ saya merenung, ternyata budidaya yang saya lakukan dulu secara konvensional ternyata dapat dikembangkan lebih baik lagi dengan ilmu dan teknologi yang baik. Untuk saat ini saya mengembangkan 4 komoditi sayuran eksklusif. Yang pertama adalah timun Jepang, atau dengan nama lain di sini dibilangnya Kyuri. Nah itu juga ditanam di dalam greenhouse dengan populasi yang saat ini ada di GH1 ada 3.000 populasi, dan di GH2 ada 3.200 populasi. Nah yang selanjutnya ada paprika. Nah paprika ini total semuanya ada 3.000, itu di dalam 1 GH greenhouse. Nah itu juga termasuk salah satu komoditi unggulan saya. Nah paprikanya lebih concern di panen hijau. Kenapa kita panen hijau? Alasannya adalah untuk mempercepat waktu panen, dan juga karena permintaan market kita juga
memang lebih besar di hijau. Nah, untuk komoditi yang ketiga ada selada romen. Saya nanam di luasan kurang lebih 5.000 meter persegi di luar greenhouse atau open field dengan populasi kurang lebih 12 sampai 15.000 populasi. Nah, untuk kenapa kita milihnya selada romen, yaitu memang untuk menjaga fluktuasi harga yang tidak terlalu tinggi, beda dengan selada hijau keriting. Nah, terus masuk ke yang keempat, itu kita tanam asparagus juga. Asparagus itu adalah tanaman sejenis rebung-rebungan, gitu ya teman-teman. Jadi rebung-rebungan hampir satu keluarga sama bambu. Itu asal mulanya memang dari Amerika ya. Nah, mulai dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 1997 kalau tidak salah. Nah, untuk memulainya kita mulai di 500 pohon dulu, dan alhamdulillah sekarang udah mulai dipanen dengan kapasitas produksi per hari 1 sampai 2 kilo. Alasan memilih komoditi tersebut, yang pertama memang pasarnya masih terbuka lebar, terus jangkauan kelas marketnya pun memang terbilang eksklusif ya, kelas menengah ke atas gitu. Terus fluktuasi harganya pun memang relatif rendah. Nah, tanggapan masyarakat sekitar ya atau petani sekitar di awal-awal saya menanam komoditi tersebut itu memang agak sedikit aneh ya. Ada yang bilang, oh buat apa nih tanam-tanaman gini gitu kan, buat apa gitu kan. Terus pasarnya kemana gitu. Tapi alhasil setelah mulai berproduksi malahan menjadi daya tarik mereka ya. Mereka pun pengen ikut menanam juga pada akhirnya dengan mengandalkan saya sebagai marketnya. Banyaknya minat masyarakat dan petani sekitar masuk ke komoditi tersebut. Akhirnya saya membuatkan komunitas atau wadah, yaitu Agro Bersama. Yang harapannya memang Agro Bersama ini menjadi wadah para petani atau masyarakat sekitar yang tertarik terhadap komoditi tersebut. Nah, Agro Bersama tersebut itu terdiri dari beberapa kelompok tani juga. Jadi mereka juga membina beberapa anggota kelompok tani. Jadi untuk total seluruh anggota yang masuk ke dalam komunitas kami ini memang sudah sekitar 50-an lebih. Harapannya Agro Bersama bisa menjadi wadah untuk para petani sekitar yang tertarik ke dalam kemitraan kita dalam komoditi. Yang pertama tadi ada kiuri, terus ada paprika, selada romen, dan asparagus. Nah, kedepannya juga Agro Bersama kita juga akan resmikan atau legalitasnya kita akan urus menjadi sebuah CP gitu ya. Harapannya memang CP nanti dapat menjadi suatu wadah atau fasilitas teman-teman petani masyarakat untuk mengembangkan potensi masing-masing di wilayahnya, seperti itu. Agar supply terhadap pasar stabil dan kontinu, kami menerapkan beberapa teknis pada tanaman kiuri, yaitu pola tanam per termin. Nah, jadi satu termin tanam itu kita selisihkan dengan waktu 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu kita tanam 3.000. Nah, nanti 1 bulan selanjutnya kita tanam lagi 3.000. Nah, maka dari itu nanti supply yang kita masukkan ke marketnya itu akan stabil. Nah, sahabat Mutiara, kali ini saya sedang berada di greenhouse 2 ini untuk tanaman kiuri ya. Nah, jadi tanaman kiuri ini kita yang pertama itu memang disemai dulu di dalam tray dengan media arang sekam itu selama 4 hari. Nah, langsung setelah 4 hari kita pindahkan ke dalam polybag atau media. Nah, setelah itu di usia 25 hari itu timun kiuri sudah mulai muncul bunga. Nah, setelah 45 hari, nah baru kita bisa petik pertama. Seperti itu. Nah, untuk produktivitasnya rata-rata per pohon ini bisa sampai 2-3 kilo per pohon. Nah, dengan populasi saat ini sekitar 3.000-an, maka kita targetkan untuk GH2 ini kurang lebih kita sampai habis ini bisa mencapai 6-9 ton, seperti itu.
Nah, untuk spek pasar atau market saat ini, permintaan di pasar yaitu gramasinya itu kurang lebih sekilo 3 atau sekilo 4 atau 250 gram sampai 350 gram per 1 kilo. Nah, terus untuk ukurannya, untuk panjang kurang lebih 35 cm. Nah, untuk teksturnya harus press, harus segar, terus lurus gitu, seperti itu. Biasanya kalau bengkok itu menjadi grade CX ya, atau di sini bilangnya sih cakra ya. Itu biasanya kita lemparkan ke pasar tradisional seperti itu. Nah, untuk selisih harganya yang grade A sama yang CX ini, yang CK ini, yang cakra ini biasanya jauh. Misalkan kalau yang spek yang bagus itu 10.000, ya yang cakra itu paling 3.000 atau 4.000. Kita mengusahakan tanaman yang kita budidayakan itu memang memenuhi syarat atau spesifikasi pasar yang kita supply, seperti itu. Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil panen, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kualitas benih, yang kedua adalah kualitas air, yang ketiga adalah media tanam, ya, dan yang keempat adalah pemeliharaan atau perawatan. Salah satunya adalah pemupukan. Nah, untuk fase vegetatif pada tanaman kiwi ini kami menggunakan NPK Mutiara 16-16-16, dan untuk fase generatif menggunakan NPK Mutiara Grower karena kaliumnya yang tinggi dan itu akan berefek pada kualitas buah, terus bobot yang mempengaruhi bobot, dan yang ketiga adalah produktivitas. Jadi ketika kaliumnya tinggi maka produktivitasnya akan tinggi juga, seperti itu. Kemudian untuk pupuk foliarnya atau spray, saya menggunakan Merauke Mag S dengan interval semprot 1 minggu sekali. Itu di fase generatif. Nah, pengalaman saya menggunakan Merauke Mag S itu mempengaruhi terhadap bentuk daun jadi lebih hijau, dan tentu yang paling utama adalah ke tekstur dan rasa tanaman timun kiwi-nya itu bisa jadi lebih manis. Pesan untuk para petani milenial, tetap bekerja keras, bekerja cerdas, dan terus berinovasi, meningkatkan skill pengetahuan tentang di dunia pertanian supaya ke depan pertanian kita lebih berkembang, lebih maju lagi. Dan terima kasih untuk sahabat Mutiara, salam Mutiara.